Sob, kembali lagi dengan tim Tahu Bola yang akan selalu menemani waktu santai kalian dengan info terupdate tentang dunia sepak bola. Jangan lupa untuk share dan subscribe karena akan ada giveaway di setiap minggunya. Untuk info lengkapnya ada di kolom deskripsi. Demi kebaikan Manchester United harus parkirkan Harry Maguire. Musim ini Maguire menjadi sorotan. Ini disebabkan karena sang bek tampil kurang maksimal dan terkadang membuat blunder yang dapat merugikan timnya. Menurut Rio Ferdinand, situasi dari Maguire sudah mulai meresahkan. Jadi ia menilai sang bek harus diparkir sejenak oleh Ralf Rangnick. Ferdinand mengaku cemas dengan performa dari Harry Maguire karena sang kapten tidak kunjung keluar dari keterpurukannya. Ia menilai lebih baik Rangnick memanggilkan sang bek agar ia bisa tenang dan kembali fresh untuk bermain. Ferdinand bisa memahami mengapa Rangnick terus-menerus memainkan Harry Maguire meski performanya sedang buruk belakangan ini. Ia menyebut status Maguire sebagai kapten membuatnya harus terus berada di atas lapangan. Namun sayangnya Maguire tidak menunjukkan performa selayaknya seorang kapten. Barcelona sangat bersemangat buktikan diri di Liga Eropa. Kiprah Barcelona di Eropa belum berakhir setelah mereka tersingkir di fase grup Liga Champions. Setelah menumbangkan Napoli di babak playoff, mereka saat ini berada di babak 16 besar Liga Eropa dan berhadapan dengan Galatasaray. Xavi Hernandez mengatakan bahwa dirinya memiliki ambisi untuk membawa Blaugrana tampil di Liga Champions pada musim mendatang. Dan menurut Xavi, untuk berada di ajang tersebut, salah satu caranya adalah menjuarai Liga Eropa pada musim ini. Mantan juru taktik dari Al Sadd itu juga menyebutkan jika anak asuhannya sangat bersemangat untuk membuktikan diri di Liga Eropa. Trofi Liga Eropa adalah satu-satunya trofi yang realistis untuk bisa didapatkan oleh Blaugrana daripada mereka puasa gelar pada musim ini. Juventus tersingkir dari ajang Liga Champions. Juventus hancur lebur saat bertemu dengan Villarreal pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Juventus takluk 0-3 dari Yellow Submarine di Stadion Allianz. 3 gol dari Gerard Moreno, Pau Torres dan juga Danjuma membenamkan pasukan Sinyonya tua di kandangnya sendiri. Dengan demikian anak asuhan dari Unai Emery lolos ke babak perempat final berkat keunggulan agregat 4-1. Sedangkan di partai lain Chelsea memati kemenangan saat bertemu dengan Lille pada laga leg kedua. Chelsea menang dengan skor akhir 1-2. Gol dari Burak Yilmaz dibalas oleh Christian Pulisic dan juga Cesar Azpilicueta. Dengan hasil ini secara agregat The Blues unggul 1-4 dan berhak melaju ke babak perempat final Liga Champions musim ini. Juventus spesialis 16 besar Liga Champions. Juventus kalah agregat 4-1 dari Villarreal pada babak 16 besar Liga Champions musim ini. Juventus gagal pada babak 16 besar dan seolah melanjutkan catatan buruk mereka yang terjadi pada 2 musim kebelakang. Musim 2020-2021 yang lalu, Juventus juga gugur di babak 16 besar. Kala itu langkah tim racikan dari Andrea Pirlo dihentikan oleh FC Porto. Dan musim 2019-2020, Juventus lagi-lagi kalah dengan agregat gol tandang. Saat berjumpa dengan Lyon, Juventus kalah 0-1 di markas lawan, lalu mereka menang 2-1 di Turin. Sebelum 3 kali beruntun gugur di babak 16 besar, Juventus selalu menjadi unggulan di Liga Champions. Pada musim 2018-2019 misalnya, Juventus mampu melaju ke babak perempat final. Striker Villarreal sebut Liga Spanyol terkuat bersama Liga Inggris. Striker Villarreal yakni Gerard Moreno masih dalam euforia usai mengalahkan Juventus di Stadion Allianz. Dia memecahkan kebuntuan dengan mengambil tendangan penalti di menit ke-78 untuk membantu timnya menaklukkan Juventus 3-0. Dengan kemenangan ini Villarreal menyusul Atletico Madrid yang telah berhasil menaklukkan Manchester United.
Dan dengan kekalahan PSG dari Real Madrid, membuat 3 tim La Liga Spanyol tersebut berada di babak perempat final. Jumlahnya sama dengan Liga Inggris yang mengirim 3 wakilnya, yakni Manchester City, Chelsea, dan juga Liverpool. Liga kami ada di atas sana, kami terus menjadi salah satu liga terkuat bersama Liga Inggris. Membawa 3 tim ke babak perempat final menjadi hal yang membanggakan bagi Spanyol, ujar dari pemain timnas Spanyol tersebut. Thomas Tuchel kalahkan Guardiola dan juga Zinedine Zidane. Thomas Tuchel mengukir catatan oke di Liga Champions, usai mengantarkan Chelsea ke babak perempat final. Manajer asal Jerman itu mengalahkan Pep Guardiola dan juga Zinedine Zidane. Thomas Tuchel baru saja mengemas kemenangan ke-32 di ajang Liga Champions dari total 50 pertandingan yang telah dilakoni. Rinciannya adalah Thomas Tuchel mengemaskan 32 kemenangan, 7 imbang dan 11 kali kalah, dan jumlah itu menjadi rekor tersendiri. Tuchel menyamai catatan dari Jupp Heynckes sebagai pelatih yang bisa mengemaskan 32 kemenangan dari total 50 laga pertama di Liga Champions. Dan Tuchel melewati catatan dari Guardiola, Zidane, Vicente Del Bosque, dan juga Diego Simeone. Diketahui Zidane cuma bisa menang 31 kali dari total 50 laga pertamanya, sementara Guardiola hanya menang 30 kali. Kalahkan Arsenal, Liverpool tempel ketat Manchester City. Liverpool mendapatkan perlawanan yang cukup sengit dari Arsenal dalam laga tunda pekan ke-27 Liga Premier Inggris. Untungnya pasukan dari Jurgen Klopp mampu keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 2-0. Skor baru berubah di menit ke-54 saat Diogo Jota berhasil menceploskan bola ke gawang milik Aaron Ramsdale. Tidak lama berselang, Roberto Firmino yang menggantikan Diogo Jota ikut mencatatkan namanya di papan skor dan mengubah kedudukan menjadi 2-0. Keunggulan 2-0 membuat Liverpool bertahan sampai pertandingan berakhir. Tambahan 3 poin membuat mereka semakin dekat dengan pemuncak klasemen sementara Manchester City, dan kini hanya tertinggal 1 angka saja. Jurgen Klopp tegaskan Liverpool harus tetap fokus. Pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp merayakan kemenangan timnya atas Arsenal dengan pendukung The Reds di Stadion Emirates. Liverpool sekarang bisa menentukan nasib mereka di tangannya sendiri, sebab Mohamed Salah dan kawan-kawan masih punya 1 laga kontra Manchester City pada bulan depan. Jurgen Klopp berharap semua pemainnya bisa fit dari tugas internasional. Setelah itu Liverpool akan kembali berpacu dengan dimulai kick-off awal melawan Watford. Dan setelahnya mereka akan berhadapan dengan sang penantang juara yakni Manchester City. Tottenham masih bisa bersaing finish di 4 besar. Tottenham Hotspur mempertahankan diri mereka dalam perburuan finish 4 besar di Liga Inggris musim ini setelah mereka menaklukkan Brighton and Hove Albion. Gol dari Christian Romero dan juga Harry Kane memastikan 3 poin untuk Spurs, dan kemenangan itu mengangkat tim asuhan dari Antonio Conte di atas Wolverhampton ke peringkat ke-7 klasemen dengan perolehan 48 poin, atau mereka sejajar dengan West Ham United yang masih memiliki 1 pertandingan sisa. Tottenham kini tertinggal 3 poin dari Arsenal yang berada di urutan yang keempat, tetapi Arsenal telah memainkan 1 pertandingan lebih sedikit. Mikel Arteta isyaratkan Arsenal segera perpanjang kontrak dari Lacazette. Penampilan apik Lacazette akhirnya memunculkan saran agar sang striker dipertahankan saja. Mikel Arteta sebelumnya sempat ditanya soal masalah tersebut. Ia mengaku senang dengan performa dari Lacazette belakangan ini, akan tetapi ia tidak tahu apakah sang striker akan bertahan atau tidak di musim panas mendatang. Tetapi kemudian ia mengisyaratkan Arsenal sepertinya akan segera memberi perpanjangan kontrak untuk sang striker. Lacazette sendiri kabarnya ingin kontrak berdurasi yang cukup panjang, yakni sekitar 3 tahun. Maka dari itu ia sebelumnya tak mau menerima kontrak jangka pendek yang diberikan oleh Arsenal. Setelah 12 tahun, Ronaldo akhiri musim tanpa trofi. Tersingkirnya setan merah juga mendulang cerita buruk bagi Cristiano Ronaldo lebih dari 1 dekade yang lalu.
Ronaldo gagal membawa Manchester United melaju lebih jauh di ajang tersebut. Dengan kekalahan ini maka Manchester United dipastikan menyudahi musim ini tanpa trofi untuk 5 tahun secara beruntun. Pembelian besar-besaran pada musim panas yang lalu tak berefek apapun, terlebih setelah pergantian manajer dari Solskjaer menuju Rangnick. Ronaldo boleh jadi menyesali kepulangannya ke Old Trafford musim ini, sebab catatan apik Ronaldo selama 12 tahun terhenti juga, yakni selalu mengakhiri musim dengan trofi juara. Terakhir kali Ronaldo tanpa gelar adalah pada musim perdananya bersama Real Madrid, yakni pada musim 2009-2010. Fulham ingin rekrut 2 pemain dari Liverpool. Fulham tampil garang di divisi kasta kedua sepak bola Inggris. Sekarang ini mereka berada di puncak klasemen dengan torehan 77 angka dari total 37 laga. Manajemen Fulham pun sudah bersiap untuk memperkuat tim pada musim mendatang. Itu karena mereka berpeluang lolos promosi ke Liga Inggris musim panas nanti. Rencananya mereka akan membeli beberapa pemain baru, di antaranya adalah pemain di sektor bek tengah. Sekarang ini ada 2 nama sekaligus yang masuk dalam incaran Fulham. Mereka adalah Joe Gomez dan juga Nico Williams dari Liverpool. Kabarnya Liverpool sendiri siap melepas Joe Gomez dengan harga sekitar 23 juta pound sterling. AC Milan segera datangkan Divock Origi. Origi menjadi salah satu pemain Liverpool yang habis kontraknya di musim panas nanti. Melihat kondisi terkini maka Origi kemungkinan besar akan dilepas oleh Liverpool. Sebab Origi sendiri cuma menjadi pilihan ke-6 di barisan penyerang Liverpool setelah Mohamed Salah, Sadio Mane, Diogo Jota, Luis Diaz, Roberto Firmino dan juga Takumi Minamino. Oleh karenanya Origi memutuskan untuk tidak memperpanjang masa tinggalnya dan akan mencari tim lain yang memberikan kesempatan untuk menjadi starter. Terbaru AC Milan rupanya sudah membidik pemain asal Belgia tersebut. Dikutip dari Calcio Mercato, direktur AC Milan yakni Paolo Maldini sudah menghubungi perwakilan Origi untuk membicarakan soal kontrak tersebut. Origi pun diproyeksikan menggantikan Ibrahimovic yang sudah mulai rentan akan cedera, dan Origi akan menjadi tandem Oliver Giroud nantinya di Serie A Italia. Terungkap detail kesepakatan kontrak Kessie dengan Barcelona. Frank Kessie akhirnya disebut sudah menerima tawaran dari Barcelona. Ia disebut rela menolak beberapa tawaran besar dari klub Liga Inggris. Kesuksesan Barca ini tak lepas dari campur tangan Xavi Hernandez. Kabarnya ia ikut turun tangan langsung untuk membujuk Frank Kessie. Kini ada laporan dari Italia yang membeberkan detail kontrak yang telah diterima oleh Frank Kessie dari Barcelona. Kabarnya Blaugrana memberikan kontrak selama 4 tahun. Barcelona akan membayar sekitar 6,5 juta euro per tahunnya, dan jumlah ini sebenarnya sama dengan yang ditawarkan oleh AC Milan. Corriere della Sera menyebutkan ada satu hal yang mungkin krusial dalam pengambilan keputusan dari Frank Kessie. Ini berkaitan dengan uang ceperan yang didapatkan oleh sang agen Kessie yakni George Atangana. Kabarnya ia akan mendapatkan uang sebesar 10 juta euro dari kepindahan sang gelandang dari AC Milan menuju Barcelona. Neymar Junior bisa bergabung dengan Manchester City. Foto Mercato melaporkan bahwa Les Parisiens telah menawarkan Neymar ke beberapa klub Eropa setelah mereka disingkirkan di ajang Liga Champions pada pekan yang lalu. Sayangnya walaupun pernah ngebet ingin membawa pulang Neymar ke Camp Nou, saat ini Barcelona tidak punya rencana untuk merekrut pemain itu kembali. Klub asal Catalan tersebut cukup tahu diri bahwa mereka akan kesulitan untuk membayar gajinya yang sangat tinggi. Sementara itu menurut Calf Offset, Manchester City tertarik untuk memboyong Neymar ke Etihad Stadium setelah sejumlah laporan mengklaim bahwa pemain Brasil itu bisa meninggalkan PSG pada musim panas mendatang. Dan kini Manchester City menjadi satu-satunya klub yang kemungkinan bisa menampung Neymar Junior karena mereka dinilai punya dana untuk mendatangkannya dan bermain di semua kompetisi, baik kompetisi lokal maupun di ajang Liga Champions. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.